Salve, saya Pastor Posinus Gule OSC. Sekarang bersama Anda menyampaikan satu topik yang menarik. Marilah tonton video ini sampai selesai. Topik yang saya paparkan adalah ketentuan prosedural pemilihan paus baru atau disebut konklav. Umat Katolik perlu tahu tentang konklav itu. Namun, sebelum saya paparkan ketentuan itu, kita perlu mengapresiasi dan berterima kasih kepada awak media yang memberitakan wafatnya Bapak Paus Fransiskus. Di depan Basilika Santo Petrus, Vatikan, saya sendiri melihat begitu banyak jurnalis dari berbagai stasiun TV yang menyiarkan wafatnya Paus Fransiskus. Melalui para jurnalis TV, koran, media online, media sosial, seluruh dunia tahu dan dapat mengikuti berita tentang wafatnya Bapak Paus. Hari Rabu, tanggal 23 April 2025 adalah hari pertama waktu untuk melayat jenazah Paus Fransiskus. Siapapun boleh datang mendoakan dan melihat jenazah Bapak Paus Fransiskus. Ratusan ribu orang rela antri berjam-jam di bawah panas teriknya matahari. Saya ikut salah satu di antaranya. Dan saya antri selama 4,5 jam, baru sampai di depan peti jenazah Bapak Paus Fransiskus. Ada yang rela antri hingga puluhan jam. Ini pengalaman yang tak terlupakan. Namun kita sesalkan bahwa media tertentu menyampaikan informasi keliru mengenai pemilihan paus atau yang disebut konklav. Ada media yang memberitakan begini, 5 kardinal calon paus pengganti Paus Fransiskus. Ada juga media yang menyampaikan informasi yang sungguh tidak benar. Judul beritanya seperti ini, 5 nama calon pengganti Paus Fransiskus, salah satunya dari negara tetangga RI. Ini berita yang justru misleading. Mungkin dalam bayangan para awak media tertentu itu, pemilihan paus dalam gereja Katolik itu seperti pemilu atau pemilihan umum, atau seperti pemilihan presiden. Padahal tidak demikian. Pemilihan paus bukan seperti pemilu. Tidak ada kampanye seperti dalam pemilu. Pemilihan paus juga bukan seperti dalam film Conclave yang sudah dirilis beberapa waktu yang lalu. Memang seharusnya para jurnalis atau awak media berusaha objektif dalam menyebarluaskan berita. Oleh karena itu, para jurnalis seharusnya mempelajari terlebih dahulu ketentuan atau tata cara pemilihan paus sebelum menyebarkan informasi. Mereka juga bisa menghubungi narasumber yang tepat untuk topik pemilihan paus tersebut. Namun demikian, kita perlu mengapresiasi suara para pengamat dan ahli yang menyampaikan pandangan terkait kenyataan aktual gereja dan dunia. Analisis mereka bisa menjadi semacam harapan mereka kepada paus yang akan terpilih menjadi paus. Kanon 349 dari Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa yang berwenang memilih paus adalah para kardinal. Namun dalam kanon itu dinyatakan bahwa ada norma hukum khusus terkait ketentuan prosedural pemilihan paus. Kitab Hukum Kanonik tidak mengatur proseduralnya, prosedur khususnya. Ketentuan prosedural pemilihan paus diatur dalam undang-undang khusus yang dari zaman ke zaman terus dievaluasi dan kemudian diperbaharui. Untuk saat ini, undang-undang khusus untuk pemilihan paus adalah Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis. Konstitusi Apostolik ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1996. Namun, 15 nomor atau artikel di dalamnya kemudian direvisi oleh Paus Benediktus ke-16 pada tanggal 22 Februari 2013 melalui motu proprio normas non nullas. Undang-undang khusus pemilihan paus ini
bisa diakses oleh siapapun karena sudah dipublikasikan dalam media resmi Vatikan, yakni www.vatican.va. Dari undang-undang khusus ini, kita dapat mengetahui garis besar ketentuan prosedural pemilihan paus. Pertama, konklav atau pemilihan paus dilaksanakan dalam suasana penuh discernment dan doa. Discernment itu membedakan roh. Ini datang dari Tuhan atau dari manusia. Ini datang dari roh kebaikan atau dari yang lain, roh jahat. Ini harus sungguh dalam suasana discernment, dalam suasana doa. Lalu, mereka juga para kardinal memohon tuntunan Roh Kudus. Ruangan di mana diadakan konklav harus tertutup dan para kardinal harus menjaga rahasia pemilihan paus. Kedua, kardinal yang memiliki hak memilih paus. Hak untuk memilih paus hanya dimiliki oleh para kardinal, seperti yang sudah ditegaskan di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 349 tadi. Namun, tidak ikut memilih para kardinal yang telah genap berusia 80 tahun sebelum hari wafatnya paus. Atau pada hari ketika tahta apostolik menjadi lowong atau sede vacante, tidak memiliki hak memilih paus. Jadi, kardinal pemilih atau disebut juga kardinal elektor hanya para kardinal yang belum genap berusia 80 tahun. Hak pemilihan aktif oleh pejabat gerejawi lainnya atau intervensi dari kekuatan awam berpangkat atau intervensi dari ordo apapun sama sekali dikecualikan atau tidak berhak memilih paus. Universi Dominici Gregis nomor 33. Ketiga, jumlah maksimum kardinal pemilih atau kardinal elektor. Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis nomor 33 mengatur demikian. Jumlah maksimum kardinal elektor tidak boleh melebihi 120 orang. Jumlah tersebut dianggap cukup mengungkapkan universalitas gereja dan mewakili komunitas Katolik di seluruh dunia dengan latar belakang budaya yang berbeda. Keempat, waktu pelaksanaan konklav atau pemilihan paus. Sejak tahta apostolik secara sah lowong atau sede vacante, 15 hari penuh harus berlalu sebelum konklav dimulai untuk menunggu para kardinal yang belum hadir. Meskipun demikian, kolegium para kardinal diberi kewenangan atau fakultas untuk memajukan dimulainya konklav jika jelas bahwa semua kardinal yang berhak memilih sudah hadir. Kolegium para kardinal juga dapat menunda karena alasan-alasan yang serius dimulainya pemilihan paus untuk beberapa hari lagi. Tetapi ketika maksimum 20 hari telah berlalu sejak tahta apostolik lowong, semua kardinal elektor yang hadir wajib melanjutkan pemilihan paus. Aturan ini ditulis dalam Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis nomor 37. Berdasarkan ketentuan ini, berarti konklav atau pemilihan paus memiliki 3 kemungkinan untuk dimulai pelaksanaannya. Kemungkinan yang pertama, konklav dapat dimulai dalam kurun waktu 15 hari jika para kardinal yang memiliki hak pilih telah hadir semua di Roma. Kemungkinan kedua, konklav dimulai setelah hari ke-15 masa tahta apostolik lowong. Kemungkinan ketiga, konklav diadakan setelah hari ke-20 setelah tahta apostolik lowong. Kelima, jika kardinal elektor menolak berpartisipasi dalam konklav atau sakit. Prinsip utama harus mengikuti ketentuan dalam Universi Dominici Gregis nomor 35, yakni tidak ada kardinal elektor yang dapat dikecualikan dari suara aktif atau hak memilih atau pasif hak dipilih dalam pemilihan paus dengan alasan atau dalih apapun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam nomor 45 dan 75 konstitusi ini
dari Universi Dominici Gregis. Apa yang diatur dalam nomor 40 dan 75 itu? Mari kita kutip salah satu, yakni nomor 40 dari Universi Dominici Gregis. Teksnya begini. Jika seorang kardinal yang memiliki hak pilih menolak masuk ke kota Vatikan untuk ikut serta dalam pemilihan paus atau dalam konklav, atau kemudian setelah pemilihan dimulai menolak untuk tetap tinggal di sana untuk melepaskan jabatannya tanpa alasan yang jelas, yaitu karena sakit yang dinyatakan di bawah sumpah oleh para dokter dan dikukuhkan oleh mayoritas kardinal elektor, maka para kardinal elektor lainnya dapat melanjutkan pemilihan paus dengan bebas, tanpa menunggunya dan tidak perlu meminta kembali hak pilih kardinal tersebut. Sebaliknya, jika seorang kardinal elektor tidak dapat meninggalkan kota Vatikan karena sakit, pemilihan dapat dilanjutkan tanpa meminta suaranya. Namun, jika ia ingin kembali ke tempat pemilihan setelah kesehatannya pulih atau bahkan sebelum itu, ia harus diizinkan kembali ikut dalam pemilihan atau dalam konklav. Keenam, jika para kardinal elektor baru tiba di Roma sebelum paus baru terpilih, para kardinal elektor tersebut diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan. Hal ini ditegaskan dalam Universi Dominici Gregis nomor 39. Ketujuh, para kardinal elektor dari sejak dimulainya proses awal pemilihan hingga penutup dan pengumuman secara publik terkait hasilnya tidak boleh berkomunikasi, baik melalui tulisan, telepon, atau instrumen komunikasi lainnya atau sarana-sarana komunikasi lainnya dengan pihak-pihak di luar area pemilihan, di luar area konklav, kecuali dalam kasus-kasus kebutuhan yang urgent, yang mendesak. Universi Dominici Gregis nomor 44. Kedelapan. Setelah upacara pemakaman paus selesai dilakukan menurut ketentuan ritus liturgi dan segala sesuatu yang diperlukan terkait proses pemilihan telah dipersiapkan, maka pada hari yang ditentukan, yakni 15 hari setelah kematian paus atau tidak lewat dari 20 hari, para kardinal elektor akan bertemu di Basilika Santo Petrus di Vatikan atau di tempat lain, jika keadaan menuntut untuk itu, untuk mengikuti perayaan Ekaristi khusus untuk pemilihan paus atau yang disebut Pro Eligendo Papa. Perayaan ini dilaksanakan pada pagi hari agar pada sore harinya proses pemilihan paus dapat dimulai. Universi Dominici Gregis nomor 49. Kesembilan. Dari Kapela Paulina Istana Apostolik di mana para kardinal berkumpul pada waktu yang ditentukan pada sore hari, mereka berarak dengan menyanyikan lagu Veni Creator atau Datanglah Roh Pencipta menuju Kapel Sistina di mana pemilihan paus dilaksanakan. Universi Dominici Gregis nomor 50. Kesepuluh, pengambilan sumpah para kardinal elektor. Sebelum pemilihan paus dilaksanakan, para kardinal elektor harus mengucapkan sumpah dengan rumusan yang telah disiapkan dalam Universi Dominici Gregis ke-11. Setelah kardinal elektor yang terakhir bersumpah, kepala seremoniarius perayaan liturgis kepausan memberikan perintah extra omnes. Perintah itu berarti yang tidak berkepentingan harap meninggalkan ruangan. Maka semua yang tidak mengambil bagian dalam konklav harus meninggalkan Kapel Sistina, kecuali kepala seremoniarius perayaan liturgis kepausan dan imam yang telah ditunjuk untuk memberikan khotbah kepada para kardinal yang isinya menyangkut tugas dan tanggung jawab berat yang dibebankan kepada mereka, dan karena itu mereka harus bertindak dengan intensi yang benar demi kebaikan gereja universal. Universi Dominici Gregis nomor 52. Setelah imam yang ditunjuk tersebut selesai menjalankan tugasnya, ia dipersilakan meninggalkan Kapel Sistina bersama dengan kepala seremoniarius perayaan liturgis kepausan. Ke-12. Cara dan bentuk pemilihan paus hanya melalui pemungutan suara.
Ini disebut perscrutinium. Pemungutan suara dilakukan secara rahasia. 2/3 suara dihitung berdasarkan jumlah total kardinal elektor yang hadir. Universi Dominici Gregis nomor 62. Pemilihan paus yang sah diperlukan setidaknya 2/3 suara. Dihitung berdasarkan jumlah total kardinal elektor yang hadir dan memberikan suara. Ke-13. Proses pemungutan suara dilaksanakan dalam 3 tahap berdasarkan Universi Dominici Gregis nomor 63-66. Anda silakan juga baca nomor-nomor itu. Proses pemungutan suara dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama disebut sebagai pra-pemungutan suara. Terdiri dari pertama, persiapan dan distribusi surat suara oleh para pemandu acara bersama dengan sekretaris kolegium para kardinal dan kepala seremoniarius perayaan liturgis kepausan yang akan memberikan setidaknya 2 atau 3 surat suara kepada setiap kardinal elektor. Kedua, pengundian secara acak dari antara semua kardinal elektor untuk dipilih 3 orang scrutiner atau semacam petugas pemungutan suara. 3 orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan suara kardinal elektor yang sakit atau infirmari dan 3 orang pemeriksa. Pengundian ini dilakukan di depan para kardinal elektor oleh kardinal diakon junior yang mengundi 9 nama satu persatu dari mereka yang akan melaksanakan tugas-tugas itu. Ketiga, jika dalam pengundian untuk scrutiner, infirmari, dan pemeriksa terpilih nama-nama kardinal pemilih yang karena sakit atau alasan lain tidak dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka nama-nama lain yang tidak terhalang harus diundi untuk menggantikan mereka. 3 orang pertama yang terpilih akan bertindak sebagai scrutiner atau petugas pemungutan suara, 3 orang berikutnya sebagai infirmari, dan 3 orang terakhir sebagai pemeriksa. Tahap kedua adalah pemeriksaan yang meliputi penempatan surat suara dalam wadah yang sesuai, penghitungan surat suara, dan pembukaan surat suara. Tahap ketiga meliputi pemeriksaan suara, penghitungan suara, pembakaran surat suara. Pada tahap ini, jika tidak ada seorang pun memperoleh suara 2/3, itu artinya belum ada yang terpilih menjadi paus. Dan surat-surat suara tersebut dibakar dengan campuran bahan kimia untuk menghasilkan asap hitam. Proses pemungutan suara kemudian diulang kembali. Jika kemudian belum juga membawa hasil, maka ditangguhkan selama 1 hari untuk memberikan waktu kepada para kardinal elektor untuk merenung dan berdoa. Ke-14. Jika seorang memperoleh 2/3 suara yang diperlukan, dekan kolegium kardinal bertanya apakah ia menerima pemilihannya dengan pertanyaan, apakah Anda menerima pemilihan kanonik Anda sebagai paus? Jika ia menerima, kepadanya ditanyakan tentang nama yang dipilih sebagai paus. Hal ini kemudian didokumentasikan secara tertulis oleh kepala seremoniarius perayaan liturgis kepausan yang bertindak sebagai notarius. Universi Dominici Gregis nomor 87. Dan setelah itu surat-surat pemungutan suara dibakar dengan campuran bahan kimia tertentu yang menghasilkan asap putih untuk memberikan tanda kepada dunia bahwa paus baru telah terpilih. Ke-15. Setelah penerimaannya, orang yang telah terpilih, jika ia telah menerima tahbisan uskup, segera menjadi uskup gereja Roma, paus sejati dan kepala kolegium para uskup, serta dapat menjalankan kekuasaan penuh dan tertinggi atas gereja universal. Jika orang yang terpilih belum ditabiskan sebagai uskup, ia akan segera ditabiskan sebagai uskup. Universi Dominici Gregis nomor 88. Ke-16. Setelah semua formalitas yang diatur dalam Ordo Rituum Conclavis telah dilaksanakan, para kardinal elektor mendekati paus yang baru terpilih dengan cara yang telah ditentukan untuk melakukan tindakan penghormatan dan ketaatan. Selanjutnya, dilakukan tindakan syukur kepada Allah. Hal itu diatur dalam Universi Dominici Gregis
nomor 89. Ke-17. Kardinal Diakon Tertua mengumumkan kepada orang-orang yang menunggu bahwa pemilihan telah berlangsung dan mengumumkan nama paus baru. Selama ini kalimat yang dipakai oleh Kardinal Diakon Tertua untuk mengumumkan paus baru yakni Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam. Artinya, saya memaklumkan kegembiraan besar untuk kamu, kita memiliki paus. Ke-18. Segera setelah pengumuman itu, paus baru memberikan berkat apostolik Urbi et Orbi dari balkon Basilika Vatikan. Berkat Urbi et Orbi adalah berkat untuk kota dan seluruh dunia. Universi Dominici Gregis nomor 89. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita doakan kiranya para kardinal elektor dituntun oleh Roh Kudus untuk pemilihan paus yang baru. Tuhan memberkati kita semua.